3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Azhir Rizkullah dari kelas PJKR 2A, MPM saya 20 10 63 10 751. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lompat jauh. Lompat jauh yang pertama ada awalan atau lari, tolakan menggunakan kaki terkuat terbaik kanan maupun kiri, melayang kaki harus sejajar, mendarat menggunakan kedua kaki, posisi jongkok dan tangan ke depan. Ya. Berikutnya ada lompat jangkit. Lompat jangkit ada 3 tahap. Yang pertama ada jingkat atau hop. Yang kedua ada langkah atau step. Yang ketiga ada lompatan atau jump. Berikutnya ada teknik memegang galah. Peganglah galah dengan meletakkan tangan kiri di depan. Genggamlah galah dengan punggung tangan berada di atas. Posisikan jari-jari berada di sisi kanan kecuali jempol yang menggenggam di bawah galah. Yang pertama ada teknik awalan. Dalam melakukan awalan, jarak yang ideal adalah 25 meter hingga 30 meter. Namun jika Anda adalah seorang pemula, jangan terlalu memaksakan diri, lakukanlah dengan santai. Berikutnya ada gerakan menancapkan galah. Yang pertama, galah ditancapkan dengan cara menjulurkan kedua tangan ke depan bawah. Hal tersebut bertujuan untuk memasukkan galah ke lubang penancap yang telah disediakan oleh panitia. Kedua, ada berayun dan menggelantung. Setelah semua kaki tidak lagi memijak di tanah, maka luruskan kedua lengan di atas kepala dan angkatlah paha pada kaki kanan ke atas, depan, dan kaki kiri menyusul mengikuti kaki kanan. Maka pada urutan inilah galah benar-benar dalam keadaan yang optimal. Pada saat itu juga berada di kedua kaki sudah terayun melebihi kepala. Berikutnya ada tarikan dan putaran atau tarik dan putar. Gerakan menarik atau menarik dimulai ketika pusat dari gaya berat tubuh si pelompat berada dekat pada galah. Pada tahap ini energi mulai dilepaskan, yaitu dengan meluruskan kembali. Gerakan ini dilakukan mengikuti pasif, yaitu ketika tubuh menggelantung. Ketika pelompat mengabaikan memandangnya, tarikan dilakukan searah dengan sumbu galah. Gerakan putaran dilakukan yaitu dengan menarik tangan yang posisinya di atas ke arah pinggul dan bukan ke arah dada. Dua kaki tetap didirikan tegak lurus ketika gerakan menarik dan berputar. Berikutnya ada pass off dan melintar mistar. Gerakan melintikkan diri atau push off. Pass off adalah gerakan lanjutan dari gerakan menarik tadi. Pada gerakan melenting ini, galah harus membentuk sudut 85 hingga 90 derajat sebelum pelompat lepas. Pegangannya dari galah, lakukanlah putaran melingkar mistar dengan cara menjatuhkan kedua kaki sedikit dan dengan reaksi dari gaya dorong tubuh terhadap galah. Jika gaya dorong melampaui tarikan ke bawah oleh kedua kaki, maka si pelompat akan terus melambung tinggi setelah galah dilepaskan. Yang terakhir ada teknik pendaratan. Prinsip pendaratan pada lompat galah dengan lompat tinggi adalah sama, yaitu bertujuan agar badan tidak merasa sakit atau cedera. Cara yang baik ketika melakukan pendaratan yaitu dengan kaki memposisikan kaki tetap lurus. Berikutnya ada tahapan posisi lompat tinggi. Saat ingin melakukan lompat tinggi, ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Ada 4 tahapan posisi yang kamu harus ketahui sebelum melakukan teknik lompat tinggi. Yang pertama ada posisi awalan adalah dengan gerakan berlari menuju mistar. Kedua, posisi tolakan adalah dengan gerakan tumpuan kaki pada lantai dasar untuk menaikkan badan menuju ke mistar. Yang ketiga ada posisi melayang adalah gaya saat badan berada di atas mistar atau di udara. Yang keempat, posisi mendarat adalah terjatuhnya badan saat di atas matras. Selanjutnya ada gaya lompat tinggi. Berikut gaya-gaya lompat tinggi, ada 4 jenis gaya lompat tinggi yang biasa digunakan oleh atlet lompat tinggi. Yang pertama ada teknik straddle bisa disebut gaya guling. Gaya guling merupakan gaya di mana badan kita melewati tiang dengan cara diputar dan dibalikan lagi sehingga sikap badan kita saat di atas mistar terlengkup. Kedua, teknik awalan straddle. Yang pertama mengambil posisi ancang-ancang yang tidak terlalu jauh. Kedua, berlari dengan kecepatan sedang. 3, posisi awalan
dari samping sekitar 30 derajat atau 40 derajat dengan posisi tiang lompatan. 4. Berlari agak serong dari mistar. Yang kelima, teknik tolakan straddle menggunakan tumpuan kaki yang tersengkat dengan mistar. 7. Ketika akan melakukan tolakan, posisi badan agak merebah atau sedikit condong ke belakang. Yang ke-8, posisi kaki tumpuan menolak ke atas hingga kedua lutut, kaki lurus dan kedua tangan dan kaki diayunkan dengan tenaga penuh ke depan. Yang berikutnya ada gaya flop atau Fosbury. Gaya ini diciptakan oleh Dick Richard Fosbury. Beliau adalah seorang pelompat tinggi yang berasal dari Amerika. Teknik flop, tegak lurus menghadap mistar. Jika kamu menggunakan kaki kiri sebagai tumpuan dari depan menuju tiang sandaran, mistar adalah sebelah kanan. Bila sudah pada langkah-langkah terakhir mengubah arah serong kiri, tidak lagi tegak lurus pada mistar. Teknik tolakan flop yang pertama, gunakan kaki terkuat pada tumpuan. Bila menggunakan kaki kiri, diangkat dengan lutut kaki ditekuk bersamaan dengan memutar badan ke arah lawan. 3. Badan harus membelakangi mistar. 4. Punggung berada di bagian yang dekat dengan mistar. 5. Posisi punggung melengkung saat melewati mistar. Mendarat, bagian tubuh yang mendarat terlebih dahulu jika melakukan teknik ini adalah punggung. Yang terakhir, gaya gunting. Gaya gunting ini ditemukan oleh Sweeney. Gaya gunting sering disebut juga dengan gaya Sweeney. Untuk awalan gaya gunting ini, daerah awalan panjangnya tidak terbatas minimal 15 meter. Daerah tumpuan harus datar dan tingkatnya kemiringannya 1-100. Yang lompat tiang harus kuat dan kukuh. Dapat terbuat dari apa saja asal kuat dan kukuh. Jarak kedua tiang tersebut adalah 3,98 hingga 4,2 meter.